wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 prosa fiksi akan presentasikan terkait hasil kerja kelompok kita yang berjudul proyek kajian prosa fiksi. Nah, sebelum kita memaparkan, kita akan memperkenalkan diri dari saya Sefina Dwi Argani. Perkenalkan, saya Melatun Aisyah. Saya Visi Kristander. Saya Amelia Destia. Nah, di sini kita akan memaparkan terkait analisis strukturalisme sosiologi pada 3 cerpen bertema budaya Brangweta pada cerita pendek Brangweta karya Dadang Ari Murtono. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Amelia Destia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tujuan dari analisis yang dilakukan serta memberikan gambaran singkat mengenai budaya Brangweta melalui pendekatan struktural. Nah, dengan menggunakan metode struktural, kami berfokus untuk mengidentifikasi berbagai elemen budaya yang saling berhubungan seperti sistem kepercayaan, nilai-nilai sosial, bahasa, dan norma yang membentuk masyarakat Brangweta. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana struktur-struktur tersebut berperan dalam membentuk identitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Nah, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan budaya yang ada di Brangweta. Keterangan cerpen yang pertama yaitu berjudul Simbol Tanah. Pengarang dari Dadang Ari Murtono, tema budaya dari Brangweta. Cerpen yang kedua, Tuah Ibu, yaitu pengarang dari Dadang Ari Murtono, temanya budaya dari Brangweta. Dan cerpen yang ketiga sama yaitu Saling Mimpi, pengarang dan temanya juga sama. Untuk isi dari fakta cerita yang selanjutnya itu mengenai tokoh dan tokohan. Untuk cerpen yang pertama, tokohnya ada Ibu Sarip, berwatak penyayang, tabah, dan bekerja keras. Untuk yang kedua ada Sarip. Sarip memiliki sifat yang mudah terpancing emosi, penyayang, dan pemberani. Yang ketiga ada Paman Sarip, yang memiliki sifat yang iri dengki dan tamak. Yang keempat Pak Lurah. Pak Lurah memiliki sifat yang tamak. Yang kelima Polisi. Polisi memiliki sikap atau sifat yang tidak memiliki belas kasihan. Yang terakhir ada Kaidi, yang memiliki sifat egois, dingin dan ingin menang sendiri. Yang selanjutnya untuk cerpen kedua, penokohnya ada yang pertama Ibu Jaka Berek atau Dewi Sangran. Ia memiliki sifat yang selalu yakin dan mendukung anaknya serta taat kepada Tuhan. Yang kedua ada Jaya Prana, ia memiliki sifat tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada Jaka Berek yang memiliki sifat penurut, pantang menyerah, dan pemberani. Yang terakhir ada Sumusari dan Sumurama. Ia memiliki sifat cerdik dan pantang menyerah. Yang selanjutnya untuk cerpen ketiga yaitu memiliki tokoh yang pertama ada Jaka Taruna. Jaka Taruna memiliki sifat pembohong, pemadut, dan suka membantah. Yang kedua ada Jaka Jumput yang memiliki sifat pemberani dan suka menolong. Yang ketiga ada Jaya Prana yang memiliki sifat yang adil. Yang keempat ada Purbawati yang memiliki sifat penurut dan tetapi memandang fisik. Yang terakhir ada Ibu Jaka Taruna yang memiliki sifat penyayang dan taat kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu latar tempat. Latar tempat untuk cerpen yang pertama yaitu ada Sidoarjo, rumah ibu, rumah lurah, bidangan, rumah kauman, rumah kantor polisi, daerah Kali Sedati, Hulu Kali Sedati, Hilir Kali Sedati, dan bantaran kali. Untuk cerpen yang kedua, latar tempatnya yaitu Surabaya, Keraton Surabaya, Lidah Dinawati, dan Kata Surat. Untuk cerpen yang ketiga,
memiliki latar tempat yang pertama Lidah Dunawati, yang kedua Surabaya, yang ketiga Hutan Wonokitri, yang selanjutnya Keraton Surabaya, selanjutnya alun-alun Surabaya, jalan-jalan Taman Apsari, makam Warane, dan yang terakhir Desa Kedungulan Nganjuk. Untuk latar waktunya sendiri, pada cerpen yang pertama itu sore hari dan pagi hari. Untuk cerpen kedua, untuk latar waktunya tidak ada, begitu juga dengan cerpen yang ketiga. Untuk selanjutnya yaitu latar suasana. Untuk cerpen pertama, latar suasana itu tegang, gelap, penuh ketidakadilan, penderitaan, kekerasan, kekuasaan, penindasan, dan balas dendam dengan pembalasan. Untuk cerpen yang kedua memiliki latar suasana yang kental dengan kecemasan, perasaan kesedihan, harapan yang kuat, kepercayaan, keputusasaan, penderitaan seorang ibu yang gigih penuh dengan pengorbanan untuk masa depan anaknya dan penuh ketegangan dalam konflik, dan yang terakhir keheranan pada kemampuan orang lain. Untuk cerpen yang ketiga, cerpen ini memiliki latar suasana yang pertama keputusasaan, kedua kekecewaan, ketiga kesendirian, keempat ketegangan penuh konflik, kelima harapan, keenam penuh perjuangan, ketujuh keberanian dan pengorbanan, kedelapan cinta yang tak tersampaikan, dan yang kesembilan keharuan, serta kesepuluh penghinaan. Selanjutnya ada alur. Nah, alur yang pertama situation terletak pada paragraf 1. Yang kedua ada generating circumstance terletak pada paragraf 2. Yang ketiga listing action terletak pada paragraf ke-4 sampai ke-9. Lalu kelima terletak pada paragraf 10 sampai 26. Denouement terletak pada paragraf 27 sampai selesai. Lalu pada cerpen kedua situation terletak pada paragraf pertama. Generating circumstance terletak pada paragraf kedua sampai dengan ke-4. Pada listing action terletak pada paragraf 5 sampai 21. Klimaks terletak pada paragraf 22 sampai 24, dan denouement atau penyelesaian terletak pada paragraf 25. Lalu pada cerpen ketiga situation terletak pada paragraf 1 dan 2, generating circumstance terletak pada paragraf 3, listing action terletak pada paragraf 4 sampai 7, dan klimaks terletak pada paragraf 8 sampai 11, serta denouement terletak pada paragraf 12. Nah, selanjutnya ada saranan cerita. Yang pertama, sudut pandang. Pada sudut pandang ini terdapat sudut pandang orang ketiga terbatas. Pada cerpen kedua orang ketiga terbatas juga, dan pada cerpen ketiga sama pula. Lalu ada majas yang bernama metafora. Pada cerpen pertama, tanah digunakan sebagai simbol kehidupan yang terikat erat dengan janji dan hubungan antara tokoh utama dan juga ibunya. Yang kedua, menggambarkan suatu dengan perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Contoh, ibu adalah matahari dalam hidupku. Pada cerpen ketiga, mimpi sebagai simbol harapan yang tak terwujud. Contoh, mimpi itu adalah bunga yang tidak pernah mekar. Yang ketiga ada personifikasi. Yang kedua ada personifikasi. Pada bagian ini, tanah digambarkan seolah memiliki kemampuan untuk mengikat atau menentukan nasib tokoh utama, seolah-olah empati dari istri Siri. Jaka Berek tidak langsung mendapatkan pengakuan dan harus berjuang untuk membuktikan dirinya. Yang ketiga, saling mimpi. Pernikahan dan status sosial sangat penting. Purbawati tidak bisa menolak lamaran Pangeran Situbanda karena alasan politik meskipun ia mencintai Jaka Teruna. Kesamaan tiga cerpen. Kesamaan yang pertama kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Ketiga cerpen tersebut terdapat hubungan antara ibu dan anak yang erat, di mana dalam simbol tanah, ibu saling berjuang mempertahankan hidup di tengah kemiskinan dan ditinggal oleh sang suami. Sang anak pun
selalu berusaha melindungi ibunya dari orang-orang yang berniat jahat. Dalam Tuah Ibu, Ibu Jaka Berek berusaha keras mengangkat derajat anaknya agar menjadi adipati. Hal itu ia lakukan agar anaknya tidak dianggap rendah dan bodoh oleh masyarakat. Dalam Sari Mimpi, Ibu Jaka Teruna mendoakan anaknya yang terjebak dalam khayalan cinta. Yang kedua, magis atau mistis. Ketiga cerpen tersebut terdapat unsur magis untuk memperkuat narasi. Dalam Simpul Tanah terdapat mantra tanah yang bisa membuat ikatan erat bahkan ketika ajal menjemput. Jika salah satu belum mati, hanya dengan memanggil namanya maka akan hidup kembali. Dalam Tuah Ibu terdapat petir dan angin yang kencang dan cahaya yang menyinari wajah Jaka Berek. Dalam Sari Mimpi terdapat senjata yang bisa mengeluarkan hawa panas dari Jaka Jungkut. Selanjutnya ada perbedaan ketiga cerpen. Yang pertama, latar waktu dan tempat. Dalam cerpen Simpul Tanah, berfokus pada Sidoarjo ke-19 pada sistem kolonial Belanda. Dalam cerpen Tuah Ibu berada dalam konteks feodalisme. Dalam cerpen Sari Mimpi berada dalam mitologi Jawa yang lebih fantasi. Yang kedua, terdapat perbedaan dari tokoh utama. Dalam cerpen berjudul Simpul Tanah, tokoh utamanya ialah Sarip, seorang pemberontak yang melawan ketidakadilan. Dalam cerpen Tuah Ibu, tokoh utamanya ialah Jaka Berek, seorang yang berkarakter pasif dan bergantung pada takdir dan perjuangan ibunya. Dalam cerpen Sari Mimpi, tokoh utamanya ialah Jaka Teruna, seorang yang hidup dalam dunia mimpi khayalannya tentang cinta takut dan pahit. Yang ketiga, terdapat perbedaan pada perasaan. Dalam cerpen berjudul Simpul Tanah, menggambarkan perasaan seorang anak dan ibu yang saling melindungi. Dalam cerpen Tuah Ibu, menggambarkan perasaan seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Dalam cerpen Sari Mimpi, menggambarkan tentang percintaan yang berawal dari mimpi. Yang selanjutnya ada tema yang diangkat dari sosiologi. Ketiga cerpen, mulai dari Simpul Tanah, Tanah Ibu dan Sari Mimpi, tema diangkat dari sosiologi. Ketiga cerpen ini, mulai dari Simpul Tanah, Tuah Ibu dan Sari Mimpi, mengangkat tema mengenai budaya dari Brawetan dan menawarkan perspektif sosiologi yang menarik tentang masyarakat Jawa pada masa lampau. Secara umum, ketiga cerpen ini menggambarkan kelas sosial di mana kekuasaan dan status sosial mempengaruhi nasib seseorang. Lurah Gedengan dalam cerpen Simpul Tanah dan Jaya Rano dalam cerpen Tuah Ibu adalah contoh tokoh yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Pada ketiga cerita yang bertema budaya dari Brawetan juga memasukkan unsur kepercayaan dan kekuatan supranatural yang dipercaya dapat terjadi di masa itu. Konflik yang muncul juga tidak jauh-jauh dari cinta dan kewenangan pihak penguasa, juga kekerasan yang cukup ekstrim. Yang selanjutnya ada sarana yang digunakan dari sosiologi. Yang pertama, pada cerpen Simpul Tanah, makna merujuk pada keterhubungan manusia dengan alam dan tanah kelahiran. Simbol melambangkan ikatan kuat antara seorang dengan asal-usulnya, baik secara fisik atau tempat tinggal maupun spiritual atau warisan leluhur. Sarana. Dalam konteks ini, Simpul Tanah dapat diwujudkan melalui ritual atau benda-benda seperti tanah, liat, padi, atau hasil bumi lainnya yang menjadi simbol kehidupan dan keterikatan dengan alam. Yang kedua, pada cerpen Tuah Ibu. Makna mengacu pada kekuatan atau berkah dari figur ibu, baik secara harfiah maupun metaforis, atau ibu bumi, ibu sebagai pembawa kehidupan. Sarana biasanya diwujudkan dalam bentuk doa, mantra, atau persembahan kepada sosok perempuan atau ibu, atau elemen feminim yang mempengaruhi kehidupan seseorang.
Toa ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan perlindungan. Selanjutnya ada sarana yang digunakan dari sosiologi. Yang ketiga, sari mimpi. Makna dari sari mimpi menjelaskan visi, petunjuk, atau intuisi yang didapat melalui mimpi. Nah, kata sari menggambarkan inti atau makna terdalam dari pengalaman tersebut. Lalu yang sarana mungkin berupa meditasi, menggunakan bunga atau dupa untuk memulihkan pikiran, serta pencatatan mimpi untuk memahami pesan dari alam bawah sadar kaitannya dalam Brahmeta. Nah, kaitan cerita ini dengan Brahmeta adalah cerita ini tampaknya menggambarkan hubungan manusia dengan spiritualitas, tradisi dan lingkungan sekitarnya. Brahmeta sebagai arah dari matahari terbit melambangkan awal baru dan pencerahan. Ketiga unsur di atas memperkuat narasi tentang perlunya menjaga hubungan dengan alam, menghormati leluhur, dan dalam simbol tanah terdapat mana tanah yang bisa membuat ikatan erat bahkan ketika ajal menjemput. Jika salah satu belum mati, hanya dengan memanggil namanya maka akan hidup kembali. Dalam tuah ibu terdapat petir dan angin yang kencang dan cahaya yang menyinari wajah Jaka Berek. Dalam sari mimpi terdapat senjata yang bisa mengeluarkan hawa panas dari Jaka Jungkut. Selanjutnya ada perbedaan ketiga cerpen. Yang pertama, latar waktu dan tempat. Dalam cerpen Simbol Tanah, berfokus pada Sidoarjo ke-19 pada sistem kolonial Belanda. Dalam cerpen Tuah Ibu berada dalam konteks feodalisme. Dalam cerpen Sari Mimpi berada dalam mitologi Jawa yang lebih fantasi. Yang kedua, terdapat perbedaan dari tokoh utama. Dalam cerpen berjudul Simbol Tanah, tokoh utamanya ialah Sarip, seorang pemberontak yang melawan ketidakadilan. Dalam cerpen Tuah Ibu, tokoh utamanya ialah Jaka Berek, seorang yang berkarakter pasif dan bergantung pada takdir dan perjuangan hidupnya. Dalam cerpen Sari Mimpi, tokoh utamanya ialah Jaka Teruna, seorang yang hidup dalam dunia mimpi khayalannya tentang cinta takut dan pahit. Yang ketiga, terdapat perbedaan pada perasaan. Dalam cerpen berjudul Simbol Tanah, menggambarkan perasaan seorang anak dan ibu yang saling melindungi. Dalam cerpen Tuah Ibu, menggambarkan perasaan seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Dalam cerpen Sari Mimpi, menggambarkan tentang percintaan yang berawal dari mimpi. Yang selanjutnya ada tema yang diangkat dari sosiologi. Ketiga cerpen, mulai dari Simbol Tanah, Tanah Ibu, dan Sari Mimpi, tema diangkat dari sosiologi. Ketiga cerpen ini, mulai dari Simbol Tanah, Tuah Ibu, dan Sari Mimpi, mengangkat tema mengenai budaya dari Brawetan yang menawarkan perspektif sosiologi yang menarik tentang masyarakat Jawa pada masa lampau. Secara umum, ketiga cerpen ini menggambarkan kelas sosial di mana kekuasaan dan status sosial mempengaruhi nasib seseorang. Lurah Gedengan dalam cerpen Simbol Tanah dan Jaya Rano dalam cerpen Tuah Ibu adalah contoh tokoh yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Pada ketiga cerita yang bertema budaya dari Brawetan juga memasukkan unsur kepercayaan dan kekuatan supranatural yang dipercaya dapat terjadi di masa itu. Konflik yang muncul juga tidak jauh-jauh dari cinta dan kewenang-kewenangan pihak penguasa, juga kekerasan yang cukup ekstrim. Yang selanjutnya ada sarana yang digunakan dari sosiologi. Yang pertama, pada cerpen Simbol Tanah, makna merujuk pada keterhubungan manusia dengan alam dan tanah kelahiran. Simbol melambangkan ikatan kuat antara seorang dengan asal-usulnya, baik secara fisik atau tempat tinggal maupun spiritual atau warisan leluhur. Sarana, dalam konteks ini, Simbol Tanah dapat diwujudkan melalui ritual atau benda-benda seperti tanah, liat, padi, atau hasil bumi lainnya yang menjadi simbol kehidupan dan keterikatan dengan alam. Yang kedua, pada cerpen Tuah Ibu.
Makna mengacu pada kekuatan atau berkah dari figur ibu, baik secara harfiah maupun metaforis, atau ibu bumi, ibu sebagai pembawa kehidupan. Sarana biasanya diwujudkan dalam bentuk doa, mantra, atau persembahan kepada sosok perempuan atau ibu, atau elemen feminin yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Doa ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pengeliburan. Selanjutnya ada sarana yang digunakan dari sosiologi. Yang ketiga, sari mimpi. Makna dari sari mimpi menjelaskan visi, petunjuk, atau intuisi yang didapat melalui mimpi. Nah, kata sari menggambarkan inti atau makna terdalam dari pengalaman tersebut. Lalu yang sarana mungkin berupa meditasi, menggunakan bunga atau dupa untuk memulihkan pikiran, serta pencatatan mimpi untuk memahami pesan dari alam bawah sadar, kaitannya dalam berang wetan. Nah, kaitan cerita ini dengan berang wetan adalah cerita ini tampaknya menggambarkan hubungan manusia dengan spiritualitas, tradisi, dan lingkungan sekitarnya. Berang wetan sebagai arah dari matahari terbit melambangkan awal baru dan pencerahan. Ketiga unsur di atas memperkuat narasi tentang perlunya menjaga hubungan dengan alam, menghormati leluhur, dan mendengarkan intuisi untuk menemukan harmoni dalam hidup. Ini cerpen mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat berang wetan. Pertama, simultan. Cerpen ini menggambarkan hubungan masyarakat dengan tanah atau tempat asal yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan ikatan dengan tanah kelahiran. Nah, di berang wetan sendiri, kawasan yang dulu merupakan pusat kebudayaan kolonial dan kini semakin modern, digambarkan bagaimana tradisi dan identitas lokal berhadapan dengan arus urbanisasi yang besar. Ketegangan antara mempertahankan warisan budaya dan menghadapi perubahan zaman jadi tema yang sentral. Yang kedua, doa ibu. Cerpen ini berfokus pada peran seorang ibu dalam keluarga dan masyarakat, menggambarkan bagaimana kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu untuk membentuk karakter dan moralitas keluarga. Dalam berang wetan sendiri ini, cerpen doa ibu memiliki kaitan di mana masyarakatnya beragam dan mengalami modernisasi. Peran ibu sendiri digunakan sebagai penjaga nilai tradisional sekaligus adaptasi terhadap perubahan sosial yang menjadi sangat relevan. Lalu yang ketiga, sari mimpi. Cerpen ini menggambarkan berang wetan sebagai arah dari matahari terbit melambangkan awal baru dan pencerahan. Ketiga unsur di atas memperkuat narasi tentang perlunya menjaga hubungan dengan alam, menghormati leluhur, dan mendengarkan intuisi untuk menemukan harmoni dalam hidup. Ini cerpen mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat berang wetan. Pertama, simultan. Cerpen ini menggambarkan hubungan masyarakat dengan tanah atau tempat asal yang mencerminkan nilai-nilai tradisional dan ikatan dengan tanah kelahiran. Nah, di berang wetan sendiri, kawasan yang dulu merupakan pusat kebudayaan kolonial dan kini semakin modern, digambarkan bagaimana tradisi dan identitas lokal berhadapan dengan arus urbanisasi yang besar. Ketegangan antara mempertahankan warisan budaya dan menghadapi perubahan zaman jadi tema yang sentral. Yang kedua, doa ibu. Cerpen ini berfokus pada peran seorang ibu dalam keluarga dan masyarakat, menggambarkan bagaimana kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu untuk membentuk karakter dan moralitas keluarga. Dalam berang wetan sendiri ini, cerpen doa ibu memiliki kaitan di mana masyarakatnya beragam dan mengalami modernisasi. Peran ibu sendiri digunakan sebagai penjaga nilai tradisional sekaligus adaptasi terhadap perubahan sosial yang menjadi sangat relevan. Lalu yang ketiga, sari mimpi. Cerpen ini menggambarkan pencarian identitas dan harapan individu dalam menghadapi perubahan sosial. Masyarakat berang wetan yang kini terpengaruh oleh urbanisasi seringkali menghadapi perasaan kehilangan identitas dan ketegangan antara tradisi dan modernitas. Cerpen ini mencerminkan bagaimana individu berusaha meraih hidup mereka di tengah-tengah tantangan tersebut dan bagaimana mereka mencari makna dalam hidup yang terus berubah. Yang selanjutnya, pengaruh budaya terhadap karakter dan alur cerita.
Pada simpul tanah, budaya patriarki dan kekuasaan tanah, pengaruh budayanya yaitu pembagian tanah sebagai warisan dan simbol kekuasaan. Yang karakter Sarip tumbuh menjadi pemberontak karena ketidakadilan yang dialami ibunya karena pembagian warisan yang tidak merata. Lalu alurnya, konflik tentang tanah membawa alur ke perseteruan antara keluarga hingga berujung pada perlawanan fisik terhadap aparat kolonial. Yang kedua, kolonialisme dan struktur sosial. Pengaruh budaya didasar oleh aparat kolonial Belanda menyoroti dampak budaya kolonialisme yang menindas masyarakat kecil pada masa itu. Alur, kehadiran polisi kolonial menggerakkan alur dari konflik internal keluarga menjadi konflik yang eksternal dengan aparat penjajah. Selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap karakter dan alur cerita. Yang pertama tua ibu, satu budaya patriarki dan status sosial. Pengaruh budaya struktur sosial Jawa menonjolkan hierarki dan pentingnya legitimasi keluarga dalam status sosial. Jaka Berek sebagai anak adipati yang tidak diakui memperlihatkan bagaimana norma budaya mempengaruhi posisi seseorang. Karakter si ibu berjuang keras mengatasi stigma masyarakat dan memperjuangkan hak anaknya dengan cara religius yaitu doa dan usaha. Alur, penolakan masyarakat terhadap Jaka Berek sebagai pemimpin memunculkan konflik hingga akhirnya dipecahkan melalui simbolisme petir sebagai campur tangan takdir. Yang kedua, doa dan kepercayaan religius. Pengaruh budaya, keyakinan bahwa doa seorang ibu dapat mengubah nasib mencerminkan budaya religius yang mengakar dalam masyarakat Jawa. Alur, doa ibu menjadi elemen penentu keberhasilan Jaka Berek dalam mencapai tujuan, meskipun dalam proses yang penuh penderitaan. Yang ketiga, Sari Mimpi, budaya cinta dan kehormatan. Pengaruh budaya cinta dalam cerita ini tidak hanya romantis, tetapi juga terkait kehormatan keluarga. Menikah dengan orang dari status sosial tinggi seperti Purbawati adalah tantangan besar bagi Jaka Taruna. Karakter, jika kita menunjukkan sikap nekat dan obsesif dipengaruhi oleh keyakinan pada cinta yang ia yakini sebagai takdir. Alur, budaya sayembara dan mungkin kekuatan melalui adu musik adalah cerminan tradisi Jawa yang akhirnya membawa Jaka Taruna ke takdir yang tragis sebagai arca. Yang kedua, mitologi dan kehormatan lokal. Pengaruh budaya, kepercayaan pada kekuatan alam, petir hutan angker menjadi simbol budaya lokal yang menonjol. Alur, penggunaan mitologi lokal untuk menyelesaikan konflik menegaskan pentingnya elemen budaya dalam membentuk klimaks cerita. Simpulan, analisis budaya keberagaman dilakukan agar pembaca dapat memperoleh pengetahuan serta dapat memahami nilai-nilai, tradisi, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakatnya serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang dapat dilestarikan. Budaya Beramaitan mencerminkan kekayaan tradisi lokal termasuk seni, adat istiadat, dan cara hidup yang selaras dengan alam. Melalui analisis ini, kita bisa melihat bagaimana budaya ini membentuk identitas komunitas dan peranaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.